Terima kasih anak soleh dan soleha yang sudah subscribe, like, dan share YouTube channel Bu Kokom. Yang belum, jangan lupa subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Ibu berharap kalian selalu dalam keadaan yang sehat, keadaan yang baik, dan tetap terjaga semangat belajarnya. Walaupun kalian belajarnya masih di rumah, masih secara jarak jauh atau daring. Ayo anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari sama-sama kita awali dengan membaca doa belajar. Yuk kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku. Amin. Shadaqallahul azim. Mudah-mudahan pembelajaran yang hari ini akan kita pelajari dapat bermanfaat bagi kalian dan bisa menambah ilmu. Materi kita untuk hari ini adalah tema 7 kebersamaan, subtema 4 kebersamaan di tempat wisata, pembelajaran pertama. Ayo anak-anak, kita belajar dengan penuh semangat ya. Kebersamaan di tempat wisata. Seluruh daerah di Indonesia memiliki tempat wisata. Minggu ini, Siti dan teman-teman akan mengenal tempat wisata. Salah satu tempat wisata yang menarik adalah kebun binatang. Di kebun binatang, siswa dapat melihat lebih dekat binatang yang mereka sukai. Ayo kita cari tahu tentang tempat wisata di daerahmu. Asal-usul kota Surabaya. Dahulu, di lautan luas sering terjadi perkelahian antara ikan hiu, sura, dengan buaya. Mereka berkelahi hanya karena berebut mangsa. Keduanya sama-sama kuat, sama-sama tangkas, sama-sama cerdik, sama-sama ganas, dan sama-sama rakus. Sudah berkali-kali mereka berkelahi, namun belum pernah ada yang menang ataupun yang kalah. Akhirnya mereka mengadakan kesepakatan. Kata sura, "Aku bosan terus-menerus berkelahi, buaya." "Aku juga, sura. Apa yang harus kita lakukan agar kita tidak berkelahi lagi?" tanya buaya. "Untuk mencegah perkelahian di antara kita, sebaiknya kita membagi daerah kekuasaan menjadi 2. Aku berkuasa sepenuhnya di dalam air dan harus mencari mangsa di dalam air. Sedangkan kamu berkuasa di daratan dan mangsamu harus yang berada di daratan. Sebagai batas antara daratan dan air, kita tentukan batasnya, yaitu tempat yang dicapai oleh air laut pada waktu pasang surut," kata sura. "Baik, aku setuju gagasanmu itu," jawab buaya. Dengan adanya pembagian wilayah kekuasaan, maka tidak ada lagi perkelahian antara sura dan buaya. Keduanya telah sepakat untuk menghormati wilayah masing-masing. Namun, pada suatu hari, ikan hiu sura mencari mangsa di sungai. Hal ini dilakukan dengan sembunyi-sembunyi agar buaya tidak mengetahui. Mula-mula hal ini memang tidak ketahuan, tetapi pada suatu hari buaya mempergoki perbuatan ikan hiu sura ini. Tentu saja buaya sangat marah melihat hiu sura melanggar janjinya. Kata buaya, "Hai sura, mengapa kamu melanggar peraturan yang telah kita sepakati berdua? Mengapa kamu berani memasuki sungai yang merupakan wilayah kekuasaanku?" "Aku melanggar kesepakatan.
bukankah sungai ini berair? Bukankah aku sudah bilang bahwa aku adalah penguasa di air? Jawab Sura. Apa? Sungai itu tempatnya di darat, sedangkan daerah kekuasaanmu ada di laut. Berarti sungai itu adalah daerah kekuasaanku. Jawab buaya. Tidak bisa. Aku kan tidak pernah bilang kalau di air itu hanya air laut, tetapi juga air sungai, kata Sura. Kau sengaja mencari gara-gara, Sura? Jawab buaya. Tidak, kukira alasanku cukup kuat dan aku memang di pihak yang benar. Jawab Sura. Kau sengaja mengakaliku. Aku tidak sebodoh yang kau kira, kata buaya. Aku tidak peduli kau bodoh atau pintar. Yang penting air sungai dan air laut adalah kekuasaanku. Jawab Sura. Karena tidak ada yang mau mengalah, maka pertempuran sengit antara ikan hiu Sura dan buaya terjadi lagi. Pertarungan kali ini semakin seru dan dahsyat. Buaya mendapat gigitan hiu Sura di pangkal ekornya sebelah kanan. Selanjutnya, ekornya itu terpaksa selalu membengkok ke kiri. Sementara ikan hiu Sura juga tergigit ekornya hingga hampir terputus. Lalu ikan Sura kembali ke lautan. Buaya puas telah dapat mempertahankan daerahnya. Pertarungan antara ikan hiu yang bernama Sura dan buaya ini sangat berkesan di hati masyarakat Surabaya. Oleh karena itu, nama Surabaya selalu dikait-kaitkan dengan peristiwa ini. Dari peristiwa inilah kemudian dibuat lambang kota Surabaya, yaitu gambar ikan Sura dan buaya. Selesai. Bagaimana anak-anak? Cerita tentang asal-usul kota Surabaya sangat menarik, bukan? Setelah tadi kalian membaca dan mendengarkan asal-usul kota Surabaya, selanjutnya ayo kita berlatih. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Kerjakan di buku tugas kalian masing-masing. Hiu Sura dan buaya sepakat membagi dua wilayah. Bagian laut wilayah Sura dan bagian darat wilayah buaya. Ini adalah wilayah yang belum disepakati. Dan ini adalah wilayah yang sudah disepakati dibagi menjadi dua bagian sama besar. Wilayah buaya adalah setengah bagian dilambangkan dengan 1/2. Dan wilayah hiu Sura adalah setengah bagian juga dilambangkan dengan 1/2 atau setengah. Ayo anak-anak kita berlatih. Nyatakan gambar yang diarsir di bawah ini dalam pecahan. Perhatikan gambar. Gambar yang diarsir ada 1 bagian. Jumlah semua bagian ada 4. Jadi pecahan yang sesuai adalah 1/4. Untuk yang selanjutnya kalian bisa jawab dan kerjakan. Kemudian pasangkanlah gambar dengan pecahan yang sesuai. Kalian perhatikan nilai pecahannya lalu pasangkan pada gambar yang sesuai. Kalian kerjakan di buku tugas kalian masing-masing. Setiap siswa harus mengenal makhluk lain. Siti melihat banyak hewan di kebun binatang. Setiap siswa harus menyayangi hewan. Hari ini, siswa mengerjakan tugas secara kelompok. Setiap kelompok harus bekerja sama. Tugasnya adalah membuat prakarya dengan bahan alami. Sebelum membuat prakarya, setiap kelompok menyiapkan bahan. Bahan-bahan yang digunakan adalah tanah liat dan pewarna. Siswa membeli bahan dari pasar. Ayo anak-anak kita berkreasi. Buatlah kreasi buaya dari tanah liat. Apa saja alat dan bahan yang dibutuhkan? Ya, alat dan bahan yang dibutuhkan ada tanah liat, pelumas atau minyak goreng, cat,
alas atau triplek, dan air. Lalu berikut ini adalah langkah-langkah membuatnya. Kalian bisa baca dengan teliti. Agar kalian lebih mudah memahami, simak dan perhatikan video cara membuat kerajinan buaya dari tanah liat. Simak dengan baik-baik ya anak-anak. Bagaimana anak-anak? Sudah tahu cara membuat kreasi buaya dari tanah liat? Ya, kalian bisa mencoba membuat kreasi buaya dari tanah liat di rumah masing-masing. Selamat berkreasi dan selamat mencoba anak-anak. Alhamdulillah, terima kasih anak-anak soleh dan soleha. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat ya belajar di rumah. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Mudah-mudahan materi pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kalian. Ingat ya anak-anak, kalian harus selalu menjaga kebersihan dengan sering-sering mencuci tangan. Atau jika kalian ingin keluar rumah, jangan lupa menggunakan masker dan jauhi kerumunan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.